Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runihilda Farani Sirega, peserta Lansar Angkatan 18 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Satker Kibbiren. Pada kesempatan ini, saya akan membahas Learning Journal Agenda 1. Aparatur sipil negara berperan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai calon aparatur sipil negara harus memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat bela negara. Pada pembelajaran Agenda 1 ini disusun guna memberikan pemahaman, sikap, dan perilaku bela negara. Materi pada Agenda 1 ini membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Mari kita bahas satu persatu. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada 5 elemen dalam nilai-nilai dasar bela negara dan masing-masing memiliki indikator seperti indikator cinta tanah air, indikator sadar berbangsa dan bernegara, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, indikator kemampuan awal bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negaranya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Analisis isu kontemporer. Isu kontemporer atau isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu current issue, emerging issue, dan isu potensial. Current issue saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin dari pengambilan keputusan. Emerging issue, isu berkembang merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan isu potensial, kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen seperti sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya yang mengidentifikasi adanya kemungkinan bahwa isu dimaksud di masa depan. Dalam menganalisis isu kritikal, dapat dilakukan melalui teknik tapisan, menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Sebagai alat atau pisau analisis bisa menggunakan fishbone diagram. Berikut merupakan contoh fishbone diagram. Materi yang terakhir yaitu keprotokolan. Keprotokolan biasanya dipakai dalam acara resmi. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara atau pemerintah serta undangan lainnya. Nah, sebagai calon aparatur sipil negara harus memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Harus siap jasmani dan rohani menganalisis isu-isu kontemporer serta harus siap siaga bela negara.